Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mutiara Tesani dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan kondisi politik. Yang pertama, pemerintah Orde Lama 1945 sampai 1965. Yang pertama, kondisi negara masih dalam menikmati kemerdekaan. Emosi nasionalisme yang dimiliki sangat tinggi. Maraknya proyek mercusuar di mana dampak dari keinginan untuk terlihat lebih unggul di dalam pandangan bangsa asing. Yang kedua, pada tahun 1945 terbentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS yang memiliki konstitusi federal. Yang ketiga, setelah itu Indonesia kembali berubah bentuk menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950 dan konstitusi negara diganti dengan UUD 1950 yang kemudian menjadi dasar hukum sistem pemerintahan parlemen. Yang keempat, dikeluarkannya maklumat partai politik pada 3 November 1945 yang ditandai oleh Muhammad Hatta dengan tujuan memberikan kesempatan pada rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik. Yang kelima, diberlakukannya demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahannya yaitu sistem presidensial. Presiden ini menjadi kepala pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Yang kedua, pemerintahan Orde Baru 1966 sampai 1997. Yang pertama, pelaksanaan pemilu 1971. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Kedua, penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi 2 partai dan 1 golongan karya, yaitu PPP, Partai Persatuan Pembangunan, gabungan dari NU, Parmusi, Perti, PSII. Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, Parkindo. Yang ketiga, duifungsi ABRI. Peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. ABRI aktif dalam pembangunan nasional. Wakil MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI. Yang keempat, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Indonesia menjadi PBB kembali berdasarkan hasil sidang DPR G12. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Yang kelima, memperkuat kerjasama rasional dan internasional. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN, berperan dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), berperan dalam KTT non-blok. Kemudian masa reformasi. Yang pertama, pemerintahan B.J. Habibie mengganti 5 paket UU dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Selanjutnya, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi, memberikan abolisi kepada 18 tahanan dan narapidana politik. Pengangguran jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Yang kedua, pemerintahan Gus Dur. Yang pertama, Departemen Penerapan dan Departemen Sosial dibubarkan. Yang kedua, membekukan MPR dan DPR. Yang ketiga, diumumkannya nama-nama menteri Kabinet Persatuan Nasional. Yang ketiga, pemerintahan menjadi Soekarno Putri. Yang pertama, membangun tatanan politik yang baru. Yang kedua, meluruskan otonomi daerah. Yang keempat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Yang pertama, kebijakan politik yang dibuat adalah Kabinet Indonesia Bersatu yang berarti dalam 2 periode. Yang kedua, pemilu kepala daerah diadakan secara langsung. Yang kelima, pemerintahan Joko Widodo telah memastikan perlindungan dan rasa aman, pemerintahan yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran, serta tegaknya sistem hukum sebagai prioritas dalam pembangunan bidang politik.
Capaian di bidang politik luar negeri. Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019 sampai 2020. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.